al-musannif rahimahullahu ta'ala Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari fi kitabih Adabul 'Alim wal Muta'allim fi ma yahtaju ilaihi muta'allim fi ahwali ta'allumihi al-bab ats-tsalits fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi ila qawlihi al-'ashir wal 'ashiru idza sami'a asy-syaikhu yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatan aw yuhka aw yahki hikayatan aw yunshidu syi'ran wa huwa yahfadhu dhalika isra mustafidin lahu fil hal muta'attishin ilaihi farihin bihi ka'annahu lam yasma'hu qattu wal ashiru lan utawi kang kaping 10 iku idza sami'a nalikane krungu sapa kowe asyikha ing guru yadhkuru hale nyebutaken sapa syekh hukman ing siji hukum di masalatin ing dalam siji masalah au faidatan utawa nyebut ing faidah au yaqi utawa nyritakaken sapa syekh hikayatan ing siji cerita ayun sidu utawa nyebutaken sapa syekh syi'ran ing syair wa huwa lan hal utawi murid iku yahfadhu iku hafal sapa murid dalika ing mengkono syair aswa mongko ngruaken sapa murid iswa mustafidin kelawan ngruakene wong kang ngalami istifadah lahu kedue syekh bil hal ing dalem tingkah muta'attishin kang haus ilaihi maring syekh farihin kang seneng bihi kelawan syekh ka'annahu kaya temen setuhune murid iku lam yasma'hu iku ora krungu sapa murid ing hukum qatu kelawan blok. Nah, di sini para hadirat masih membahas tentang adab-adab seorang murid kepada gurunya. Jadi ini rada panjang pembahasan mengenai murid dan guru. Di mana yang ke-10 dari adab-adabnya murid kepada gurunya. Poin yang ke-10 isinya adalah idza sami'a asy-syaikhu yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatan aw yahki hikayatan aw yusidu syi'ran wa huwa yaqbadu dzalika aswa mustaqidin lahu. Ketika seorang guru itu menyebutkan sebuah hukum dalam permasalahan, baik hukum fikih misalnya atau hukum hadis atau ayat atau dalam kalam ulama atau mengenai tasawuf, dalam hal apa saja hukumnya. Au faidatan atau ketika gurunya itu menyebutkan satu faidah, au yahki hikayatan atau gurunya menceritakan sebuah cerita atau menyebutkan sebuah syair yang sebenarnya apa yang disampaikan oleh guru itu sudah diketahui oleh murid. Nah, jadi misalnya intinya intisari poin dari poin yang ke-10 ini, jadi apa yang sudah kita hafal kemudian atau apa yang sudah kita hafal, apa yang sudah kita ketahui, kemudian kita berhadapan dengan guru dan guru itu menyebutkan permasalahan hukum yang sudah kita hafal, cerita yang sudah kita dengar, atau faedah yang sudah diketahui. Nah, maka sebagai seorang murid itu udah lebih baik dia dalam keadaan diam. Jadi jangan sok tahu. Nah, jadi misalnya gurunya cerita atau gurunya menceritakan sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu memiliki sifat ini 1, 2, 3, 4 dan 5.
dan seterusnya. Atau menyebutkan sebuah hukum dalam bersuci, hukum dalam wudu, hukum dalam sholat, hukum dalam berzikir dan lain sebagainya. Dia sudah tahu. Itu maka bagaimana adab dari seorang murid di hadapan guru yang si murid ini sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kata beliau, kata Syekh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, asgha isgha mustafidin lahu fil hal. Katanya si murid ini, kata beliau, si murid ini harus diam. Harus diam seperti diamnya orang yang baru mendengarnya. Gitu. Diamnya orang yang seakan-akan baru mendengar atau baru mengetahui sebuah cerita atau sebuah hukum atau sebuah faedah yang baru yang belum pernah didengar sebelumnya, seakan-akan seperti itu. Nah, jadi sikap dari seorang murid itu di hadapan guru ya tawadhu. Dia tidak merasa hebat, tidak merasa pintar, tidak merasa ngerti, tidak merasa pintar segala-galanya. Tapi yang namanya seorang murid di hadapan guru, dia harus merasa memiliki jiwa tawadhu, rendah diri. Jadi tidak merasa bahwa dirinya sombong, mentang-mentang banyak ilmunya, kemudian ketika gurunya menceritakan, "Wih, saya sudah tahu itu, nggak usah cerita lagi, saya sudah tahu." Kan songong orang yang seperti ini, Pak. Boro-boro dalam ilmu dan berguru dalam ilmu tarikat, berguru dalam ilmu syariat saja, baik itu fikih atau hadis atau tafsir. Orang yang memiliki adab, orang yang memiliki kebiasaan tadi yang so tahu di hadapan gurunya, itu adalah orang yang tidak punya adab, orang yang tidak punya sopan santun. Gitu. Apalagi dalam ilmu thariqah, di mana ilmu thariqah ini adalah ilmu yang lebih mendahulukan kepada sikap kehati-hatian. Gitu. Jadi bisa jadi hal yang seperti ini menurut fikih, menurut ilmu syariat dikatakan sebagai hal yang makruh, tetapi dalam ilmu thariqah atau ilmu tasawuf itu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang haram. Nah, ingat dengan sebuah cerita di mana ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah taala memasuki kota Baghdad dan beliau itu mau menyewani seorang wali ghaus. Apa sih wali ghaus itu? Wali ghaus adalah wali, rajanya wali. Jadi raja dari para rajanya wali. Namanya wali yang tertinggi lah di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghaus. Ghaus itu di atasnya kutub. Ya. Kalau al-qutbul ghaus berarti dia wali kutub yang merajai semua kutub atau yang membawahi semua kutub yang ada. Itu. Wali ghaus. Dan beliau ini, wali tersebut, wali ghaus ini, ya kadang di rumah, kadang enggak. Nah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir bersama teman-temannya, Syekh Abdul Qadir bersama kedua temannya itu ingin sowan. Nah, kalau teman yang pertama itu mengatakan bahwa saya ini ingin mengetes wali ghaus, apakah dia tahu dari pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada beliau, ngetes. Kalau memang dia tahu, berarti hebat. Kalau memang dia nggak tahu, berarti cuma segini. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niatnya pengen mengetahui sejauh mana kemampuan ilmu yang dimiliki oleh wali ghaus ini. Itu yang kedua. Jadi tidak mengetes, tapi hanya ingin tahu sejauh mana keilmuan yang beliau miliki, yang wali ghaus ini miliki. Dan yang ketiga, itu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya oleh kedua temannya, apa yang kamu inginkan ketika bertemu dengan wali ghaus ini? Saya itu tidak menginginkan apapun dari beliau. Saya hanya ingin mendapatkan keberkahan beliau. Gitu. Nah, maka ketika di hari selanjutnya, di mana hari yang pertama itu sudah tidak ada, dan hari selanjutnya beliau menemukan
beliau bertiga menemukan wali ghaus ini. Nah maka Syekh Abdul Qadir dan kedua temannya bertemu dengan wali ghaus. Kemudian wali ghaus ini tanpa berpikir lagi, tanpa ngasih jeda lagi, langsung mengatakan, "Hei kamu, orang yang pertama dari temannya Syekh Abdul Qadir ini, kamu datang di sini su'ul adab, kamu tidak memiliki akhlak, tidak memiliki sopan santun, apalagi kepada saya, kepada ulama, kepada wali. Makanya kamu nanti di akhir umur kamu akan menjadi orang yang keluar dari agama Islam menjadi Nasrani, dan kamu mati dalam keadaan yang sangat hina." Itu yang pertama. Yang kedua, ya kamu memang tidak mengetes saya, tetapi kamu itu hanya ingin tahu sejauh mana ilmu yang saya miliki. Kemudian dia jawablah pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua teman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah maka pertanyaan yang kau ingin tanyakan kepadaku adalah begini dan begini, kemudian jawabannya begini dan begini. Nah ketahuilah engkau wahai Ibnu Asrul, kalau nggak salah namanya, engkau itu akan menjadi seorang qadhi, dan oleh khalifah engkau itu akan diangkat sebagai seorang qadhi yang khusus mengurusi zakat, dan engkau akan bergelimangan harta, bahkan harta itu akan sampai kepada telingamu saking banyaknya. Nah maksudnya hal ini adalah bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seseorang itu tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki tata krama, ya maka Allah taala akan menjawab dari sikap tidak memiliki adab atau tidak memiliki sopan santun itu. Nah yang pertama tadi temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia akhir umurnya karena dia adalah orang yang cerdas, kemudian dia diangkat menjadi seorang qadhi. Bahkan ketika dia diangkat menjadi seorang qadhi, dia itu mampu untuk mengalahkan semua orang yang berdebat dengannya. Bahkan di kalangan non-muslim sekalipun dia bisa mengalahkan para pendeta dari kalangan non-muslim. Nah sehingga pada suatu hari khalifah mengirim dirinya untuk pergi ke negara Persia, negara Persia. Dan di sana tujuannya adalah untuk berdebat dengan para pendeta. Nah, tidak sengaja dia itu melihat wajah dari anak si raja ini yang begitu cantik. Walhasil singkat cerita, dia oleh raja disyaratkan, ketika engkau ingin menikahi anakku, maka engkau harus masuk agama Nasrani terlebih dahulu. Akhirnya masuk. Jadi ditinggalkan itu agamanya, meskipun ilmunya yang begitu banyak, ilmunya yang begitu luas, tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai kepada keyakinannya. Sehingga dengan begitu saja, karena dia ingin menikah, langsung saja dia itu langsung berpindah kepada agama Nasrani. Ya kan? Terus nggak lama setelah menikah, dia itu memiliki penyakit kulit, belang dan lain sebagainya, baunya busuk, sampai pada akhirnya dia itu menjadi gelandangan yang berada di pinggir jalan. Nah, ketika ditanya, ada seseorang yang kenal dengan beliau. Engkau kenapa bisa sampai keadaan seperti ini? Bisa sampai keadaan seperti ini? Engkau bisa menjadi seperti ini itu kenapa? Ya, asabani da'watul ghaus li'anni asatul adaba ilaihi. Ya, karena saya telah su'ul adab, telah kurang ajar kepada wali ghaus, dan beliau mendoakan jelek kepada saya dan terjadi. Itu begitu juga dengan orang yang kedua. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir, karena beliau itu
adalah orang yang memiliki adab akhlak yang tinggi. Kemudian ketika sowan kepada wali ghaus itu niatnya adalah mencari berkah, menginginkan doa beliau dan lain sebagainya tanpa ada tujuan apapun, maka wali ghaus ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ketahuilah wahai engkau Abdul Qadir, bahwa engkau akan menjadi wali kutub di masamu, dan engkau akan diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan qadami ala raqabati kulli waliyin lillah, yaitu kakimu itu akan berada di atas pundak dari semua wali-walinya Allah. Nah, hal ini setidaknya memberikan pelajaran bagi kita bahwa adab yang baik, bersopan santun, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang niscaya, adalah hal yang pasti, tidak boleh tidak. Ya, karena kalau kita itu suul adab, kurang ajar kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada ulama, ya nanti Allah tidak suka dengan kekurangan ajaran kita. Bahkan nanti bisa jadi Allah Ta'ala akan memberikan azabnya kepada kita sebelum kita meninggal gitu. Nah, kemudian qala Atha radhiyallahu anhu melanjutkan ini. Nah, tapi sebelum itu ada sebuah penjelasan dari kitab Al-Anwarul Qusiyah mengenai ucapan dari Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala, di mana di dalam kitab manaqibnya beliau mengatakan la yasluqu lil fakiri an yaquma sujadatul irsyad illa idza wujida indahu ilmul ulama wa hikmatul hukama wasiyasatul qulub. Ya, maksudnya di sini adalah syarat-syarat daripada seseorang yang menjadi seorang murabbi, menjadi seorang mursyid, menjadi seorang syekh yang tugasnya adalah memberikan petunjuk, memberikan bimbingan spiritual kepada para murid. Dan maksud dari perkataan beliau di atas yaitu dijelaskan oleh Syekh Abdullah Syarani dalam kitab Al-Anwarul Qusiyah. In qala lana muridun fama sifatu syekh, di mana sifat-sifat guru itu seperti apa? Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh guru itu seperti apa? Nah, dijawab oleh beliau, fal jawabu sifatuhu an yakuna mutabakhiran fi ulumis syariah. Syarat yang pertama, di mana guru itu mengetahui ilmu-ilmu syariah. Bahkan di sini disyaratkan dengan ucapannya mutabakhiran, yaitu sangat luas keilmuannya. Keilmuan syariatnya sangat luas. Bihaitsu law ijtama'a alaihi masyayikhul Islam min ulama'il madzahibil arba'ah wa nadharuhu fi jami'il fiqh la ajabahu bi nuqulil madhhab wa qata'ahu bil hujajil bahirah wal istidlal ala ma lam tusarrih syari'atu bi hukmihi. Jadi sekiranya ketika terjadi perdebatan di antara ulama mengenai sebuah hukum fikih, bahkan dari semua mazhab, dan mereka mendiskusikan dengannya, dia itu atau syekh ini akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para ulama tadi dengan nukilan-nukilan dari mazhab, dan bisa mengalahkan mereka dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil yang kuat. Bahkan lebih dari itu, beliau itu bisa menggali sebuah hukum, ya, menggali sebuah hukum dari teks yang tidak dipahami oleh para ahli fikih. Nah, gitu. Itu syarat yang pertama. Ya, intinya ilmu ulama, dia mengetahui ilmunya para ulama. Ilmu yang dimiliki itu sama dengan ilmunya para ulama. Gitu. Wa yaqumu fi taqrir madhahibil aimatil arba'ah maqamah. Wa min syartihi aidan, kemudian syarat yang kedua, an yakuna arifan bil ilali wal amradil muta'alliqati bil abdani wal arwah.
Kalau redaksi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah wa hikmatul hukama, hikmahnya para bijak, para bijak. Hikmahnya orang-orang yang bijak. Hikmahnya orang-orang yang bijak. Nah, jadi memang sebagian orang ketika berbicara tentang hikmah, terkadang di dalam pemikirannya itu hikmah berarti ya ahli hikmah. Ya maksudnya kasarnya tukang mendoakan orang lain, kan gitu. Yang biasanya itu ketika seseorang ingin wiridan atau zikir tertentu, dia harus memberikan mahar itu atas atau agar orang ini bisa mengamalkan zikir ahli hikmah tadi. Nah, tapi bukan itu. Dalam mencapai Syaikhul Qadir wa hikmatul hukama bukan mengarah kepada ahli hikmah, itu orang yang ahli dalam membaca atau mendoakan orang lain, bukan. Tetapi lebih kepada wa yakuna arifan bil ilali wal amradil muta'alliqati bil abdani wal arwah. Ya, dengan kata lain dia adalah spesialis hati, orang yang ahli dalam mengobati hati orang lain. Nah, kalau terjemahan tekstualnya, dia an yakuna arifan bil ilali wal amradil muta'alliqati bil abdani wal arwah. Dia harus mengetahui penyakit-penyakit yang berhubungan dengan badan atau berhubungan dengan ruh. Supaya apa? Liyughni muridahu an su'ali ghairihi, agar dia itu mencukupkan muridnya untuk bertanya kepada orang lain. Jadi si murid itu sudah tidak butuh lagi bertanya dengan orang lain, karena sudah cukup jawaban dari gurunya. Karena gurunya sudah memberikan obat zahir, obat batin, obat ruh, obat jasad, obat hati, gitu. Kemudian selanjutnya arifan bi kulli ma yurkil murida aw yaqta'uhu an tarakki min sa'il a'mali wal ahwal ila an yablughahu ila maqamatir rijal wa wuqufahu ala ainil haqiqah. Kemudian dia juga mengetahui hal-hal yang dapat menjadikan seorang murid itu naik tingkatan, yurkil murid. Atau dia juga mengetahui hal-hal yang bisa memutuskan murid dari sebuah tingkatan yang sudah dia capai, baik dari sisi amal-amalnya atau ahwalnya atau tingkah-tingkahnya hal. Sampai dia juga mengetahui apa saja yang bisa menyampaikan seorang murid kepada makom-makom para ulama, makom-makom para wali. Bahkan dia itu bisa mendudukkan muridnya dalam ainil haqiqah, mata atau ainul haqiqah, hakikat yang sebenar-benarnya, ainul yakin. Nah, sehingga hal ini ya tidak semua orang, karena syarat yang begitu besarnya tadi hikmatul hukama, atau dengan kata lain dokter hati, yaitu yang mengetahui segala penyakit hati seseorang. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmatul hukama, di mana seorang syekh, seorang murabbi, seorang mursyid itu harus memiliki sifat ini. Dia memang benar-benar mengetahui segala penyakit hati yang ada dalam diri murid, hal-hal apa saja yang dapat menaikkan tingkatan muridnya, kemudian hal-hal apa saja yang bisa menjadikan muridnya itu turun dari derajatnya. Bahkan dia itu juga bisa mengetahui apa saja yang menjadikan muridnya itu sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai pada derajat ainul yaqin atau ainul haqiqah. Itu yang kedua, hikmatul hukam. Nah, kemudian selanjutnya syarat yang ketiga adalah siyasatul muluk wa siyasatil muluk. Kalau terjemahnya itu politiknya para raja. Politiknya para raja. Namun oleh Syekh Abdul Wahab Syarani juga menafsirkan kata tersebut, yaitu dengan mengatakan perkataan beliau, wa min syartihi an yakuna lahu qudratun ala jadbil murid wa istikhlasihi min aidil awaiq
Guru itu harus memiliki kemampuan untuk menarik muridnya dan menyelamatkan muridnya dari hal-hal yang menyebabkan muridnya itu celaka, dari hal-hal yang menjadikan muridnya celaka. Gitu. Maksudnya dia bisa menarik simpati dari para murid agar murid itu nurut dengan nasihat-nasihat atau dengan faedah-faedah yang dia sampaikan. Gitu, tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi bisa menarik perhatian. Itu intinya. Lakin istaratu ma'adzalika sidqul murid wa amaluhu bi isyarati syaikhihi. Nah, tetapi meskipun demikian, meskipun seorang guru itu memiliki kemampuan untuk menarik murid, menarik perhatian atau menariknya dari kesesatan atau kesalahan, ya, atau hal-hal yang dapat mengganggunya dalam thariqah, tetapi hal ini juga ada syarat yang lain, di mana murid ini ya harus jujur dalam melaksanakan perintah-perintah muridnya dan jujur kemudian mengamalkan, melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh gurunya. Kenapa? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat berfirman, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, orang yang kamu inginkan. Jadi meskipun Nabi Muhammad itu kan dalam konteksnya di ayat tersebut, Nabi Muhammad itu menginginkan beberapa orang dari kerabatnya yang kafir, dia doakan untuk masuk Islam, dia ajak terus, dia rayu dan lain sebagainya, beliau rayu, beliau ajak dan lain sebagainya. Ingin agar kerabatnya itu masuk Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya hidayah itu ya milik Allah taala. Makanya innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Tetapi walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah taala saja yang hanya dapat memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah taala inginkan. Nah, sehingga meskipun seorang guru itu dapat tadi jadul murid wastikhlasuhu min aidil awaiq, dapat menyelamatkan muridnya dari kegelapan, dari kesalahan, dari jurang-jurang yang dapat mengganggunya dalam perjalanan thariqah, tetapi tetap ada syarat yang lain, yaitu seorang muridnya itu harus benar-benar jujur dalam melaksanakan perintah. Kemudian tidak hanya jujur, tapi dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Gitu. Nah, sehingga hal ini ada tiga hal tadi syarat menjadi seorang guru mursyid ya. Yang pertama adalah ilmu ulama, dia memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu syariah. Yang kedua, hikmatul hukama, dia itu dapat mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam hati, dapat memberikan nasihat dan juga mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus diambil oleh murid ketika si murid ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala sampai kepada usul kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua, hikmatul hukama. Dan yang ketiga adalah siyasatul muluk, di mana guru ini memiliki kemampuan untuk menarik muridnya dari kesesatan atau hal-hal yang dapat mengganggunya di dalam tarekat, tapi dengan syarat si murid ini harus memiliki kejujuran dan murid ini juga harus mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh gurunya. Nah, di sini ada ungkapan lain yang disampaikan oleh Syaikhul Asy-Sya'rani, di mana fa'inqila mata yasihhu talqibu syaikh bil ustaz. Kapan seorang syekh itu sah untuk dikatakan sebagai ustaz? Nah, jadi
Ustadz itu adalah sebuah kata yang sudah lama dipakai. Bahkan dari zamannya Imam Bukhari rahimahullah taala, ketika beliau menyambut gurunya yaitu Syekh Ali Ibnul Madini, ya Ustadz al-Ustadi, ya Tabibal Muhaddithin dan lain sebagainya. Ustadz. Jadi Ustadz itu sebenarnya keren. Ustadz itu, sebutan Ustadz itu sebenarnya tinggi. Nah kalau di Arab Ustadz itu ya profesor. Jadi kalau di kampus menyebut Ustadz berarti profesor. Nah di sini Faid kilamat yasih talqi bisyekh bil Ustadz. Nah di sini syekh itu adalah orang yang tadi, atau dengan kata lain syekh itu adalah mursyid. Nah kemudian si syekh ini bisa dijuluki sebagai ustaz. Ustaz itu adalah martabat yang tinggi gitu. Nah kapan seorang mursyid itu atau sah untuk menamainya dengan sebutan ustaz? Nah kata beliau, fal jawabu idza jama'a hadhihi thalathah khisalin, yaitu ketika dia sudah mengumpulkan 3 perkara. Apa itu? An yakuna indahu dinul anbiya. Ini redaksi lain yang mirip. Seorang bisa menjadi syekh, atau syekh itu bisa menjadi ustaz ketika dia memiliki dinul anbiya, agamanya para nabi, atau dengan kata lain ilmu ulama, ilmunya para ulama. Terus yang kedua, wa tadbirul atibba. Kalau dengan redaksi yang lain, wa hikmatul hukama, yaitu perlakuannya, tadbir, upayanya dari para dokter. Tadi hikmatul hukama yaitu orang yang mengetahui isi hati dan bagaimana cara menyelesaikan dari hal itu. Dan yang ketiga, wasiyasatil, siasatnya atau politiknya para raja. Dan tadi sudah dijelaskan sebelumnya dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah taala. Poin yang ke-10 selanjutnya kembali kepada kitab Adabul Alim wal Ta'lim. Wal asyiru qala Atha radhiyallahu taala anhu, inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la usinu minhu syai'an wallahu taala a'lam bisawab. Inilah para hadirin, para hadirat kajian kitab Adabul Alim wal Ta'lim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.